Lihat pria muda ini. Dari penampilannya, kita bisa menebak bahwa dia sangat sukses dalam karirnya. Jas mahal, jam tangan bermerek, mobil mewah, semua tanda kemapanan sudah dia miliki. Namun yang mengejutkan, di balik kemewahan itu, wajahnya terlihat murung dan hampa, seolah kurang bahagia. Seakan ada beban berat yang mengganggu pikirannya di tengah-tengah kesuksesannya. Mungkin bagi sebagian dari kita, ini adalah gambaran yang tidak asing. Bagaimana rasanya ketika kita telah memiliki semua impian kita, namun di sudut hati masih ada yang terasa mengganjal. Lalu, apa yang masih kurang? Jadi, apa sesungguhnya rahasia untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup ini? Mari kita simak kisah pria muda sukses ini. Bagaimana ia menemukan jawaban penuh makna tentang kebahagiaan yang sesungguhnya. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Inilah Rian, pengusaha muda yang sangat sukses. Dia memiliki rumah mewah dan megah, dikelilingi taman indah dengan kolam berenang. Istrinya sangat cantik, dengan 2 anak laki-laki yang mengemaskan. Ditambah lagi, mobil-mobil mewah terparkir di garasinya. Dari luar, hidup Rian terlihat sempurna, seperti hidup di negeri dongeng. Namun di balik kemewahan itu, ia merasa hampa dan selalu bertanya, mengapa aku merasa seperti ini? Bukankah aku sudah memiliki segalanya yang diimpikan oleh manusia? Pada suatu sore, Rian berjalan-jalan di pinggir pantai untuk menenangkan pikirannya. Di sana, ia melihat seorang kakek tengah duduk di bangku kayu sambil memandang lautan luas. Wajah kakek itu memancarkan kedamaian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Tanpa ragu, Rian menghampiri sang kakek untuk mencari jawaban atas keresahan hatinya. "Pak, bolehkah saya bertanya, kenapa saya merasa ada yang kurang dalam hidup saya? Padahal secara materi saya sudah berkecukupan." Sang kakek tersenyum ramah, lalu memandang ke arah pohon kelapa tua yang berdiri kokoh di tepi pantai. "Lihatlah pohon kelapa itu, Nak. Meski hidup di tanah berpasir, terpaan angin laut, dan tanpa pupuk, ia tetap berdiri gagah dan terus memberikan manfaat pada makhluk lain. Setiap bagian dari pohon kelapa itu sangat berguna bagi manusia. Batangnya jadi bahan bangunan, buahnya dimakan, daunnya untuk anyaman, sabutnya untuk keset dan sapu, bahkan akarnya pun bisa dibuat obat-obatan." Sang kakek menatap Rian dengan lembut. "Begitu juga dengan manusia seperti kita, Nak. Kita diberi kelebihan oleh Tuhan berupa harta, keluarga, kesehatan, dan beberapa berkah lainnya. Namun itu semua tidak akan lengkap dan tidak akan membawa kebahagiaan jika kita tidak memberi manfaat untuk sesama. Itulah rahasia kebahagiaan sejati dalam hidup. Saat kita bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita." Kata-kata bijak kakek itu sangat menohok kalbu Rian. Rian pun tersadar, selama ini ia terlalu memikirkan diri sendiri. Kesuksesan dan hartanya hanya untuk kebahagiaan diri dan keluarganya. Namun ternyata kebahagiaan sesungguhnya adalah saat kita memberi manfaat, seperti filosofi hidup pohon kelapa. Sejak saat itu, Rian mengubah hidupnya. Harta dan kesuksesannya tidak lagi ia nikmati seorang diri, tetapi ia manfaatkan untuk beri manfaat bagi sesama. Dia membangun sekolah gratis di daerah terpencil dan memberi beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu. Rian juga rutin mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk para pemuda desa, supaya mereka bisa mandiri dan membuka lapangan kerja. Saat bencana alam melanda, Rian turun tangan, memberikan bantuan berupa logistik, tenda pengungsian, dan biaya rehabilitasi. Senyum ceria para korban bencana dan orang yang dia bantu membuat hati Rian sangat bahagia dan terharu. Inilah kebahagiaan sejati yang selama ini dia cari-cari. Melalui kisah Rian ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta melimpah atau kesuksesan semata. Kebahagiaan hakiki justru akan kita rasakan saat kita bisa memberi manfaat sebesar-besarnya kepada sesama. Nah sahabat, sekarang apa yang kita bisa lakukan
agar kita juga bisa menemukan kebahagiaan sejati seperti Rian. Yang pertama, mulailah dengan tindakan sederhana di lingkungan terdekat, seperti membantu tetangga, keluarga, atau teman yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, sedekahkan sebagian harta kita untuk beramal, menyantuni kaum duafa, atau membantu orang yang membutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga, gunakan keahlian kita untuk memberi manfaat kepada sesama, seperti mengajar, melatih, atau memberi konsultasi gratis. Atau, jadilah sukarelawan di organisasi sosial yang kita minati, seperti menangani bencana, pendidikan, atau lingkungan hidup. Dan yang sangat penting adalah, lakukan semua kebaikan itu dengan keikhlasan, ketulusan, dan tanpa pamrih. Mungkin ada yang berkata, saya belum cukup sukses dan cukup kaya untuk membantu orang lain. Sahabat, janganlah pernah merasa tidak punya apa-apa untuk dibagikan. Selama masih ada niat baik di hati, selalu ada yang bisa kita berikan untuk menolong sesama. Bagikan apa yang bisa kita berikan, baik berupa tenaga, ilmu, perhatian, atau hal sekecil apapun yang bermanfaat. Dengan berguna bagi orang lain, dengan menyebarkan kebaikan di sekeliling kita, kita telah menjalani tujuan mulia dari sebuah kehidupan. Karena sejatinya, hidup ini bukan hanya tentang apa yang bisa kita dapat, tetapi juga apa yang kita bisa berikan untuk sesama. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya berkata, sebaik-baik manusia adalah yang banyak berguna untuk orang lain. Mulai hari ini, mari kita bertekad untuk menjalani hidup penuh makna dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada sesama. Janganlah sampai kita manusia kalah dari pohon kelapa yang memberi banyak manfaat dan berkah bagi alam semesta. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.